Materi pembelajaran pada hari ini adalah mengenai kaidah pencacahan. Nah, dalam materi kaidah pencacahan, kita akan mempelajari aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, kalian pasti sering membuat password untuk akun media sosial kalian. Nah, untuk membuat password sendiri, itu ada berbagai macam kombinasinya. Ada berbagai macam password yang bisa kalian bikin dari huruf-huruf dan angka-angka yang tersedia. Nah, dari angka-angka dan huruf yang tersedia, kalian itu bisa membuat berbagai macam password. Nah, untuk menghitung berapa banyak password yang dapat dibuat, bisa menggunakan kaidah pencacahan ini. Nah, permasalahan pada slide sebelumnya dapat diselesaikan dengan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu adalah suatu aturan untuk menghitung banyak cara yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, kaidah pencacahan terdiri dari beberapa metode, yaitu ada aturan perkalian dan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Untuk pertemuan hari ini, kita hanya membahas mengenai aturan perkalian dan penjumlahan. Nah, ini adalah skema untuk aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Kita bahas mulai dari aturan perkalian. Apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang berurutan, di mana peristiwa yang pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda, dan setiap cara ini akan dilanjutkan dengan peristiwa kedua yang dapat dilakukan dengan R2 cara yang berbeda, dan seterusnya hingga peristiwa ke N yang dapat dilakukan dengan Rn cara berbeda. Maka, peristiwa tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan mengalihkan R1 kali R2 sampai R ke N cara yang berbeda. Yang kedua, untuk aturan penjumlahan. Apabila suatu peristiwa terdiri dari n tahap yang saling lepas, di mana peristiwa pertama dapat dilakukan dengan R1 cara yang berbeda, peristiwa kedua dapat dilakukan dengan R2 cara berbeda, dan seterusnya, sehingga peristiwa ke N yang dapat dilakukan dengan Rn cara berbeda, maka total peristiwa tersebut adalah R1 tambah R2 tambah terus dan seterusnya sampai R yang terakhir, cara yang berbeda. Nah, untuk memahami definisi yang sudah diberikan tadi, kita langsung bahas dari contohnya. Contoh yang pertama, Chandra hendak bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Nah, dari kota A ke kota B terdapat dua jalan. Seperti terlihat pada gambar ya, dari A ke B ada dua jalan. Ini jalan pertama, ini jalan yang kedua. Dan dari kota B ke kota C terdapat tiga jalan. Nih, ini jalan yang pertama, ini jalan kedua, ini jalan yang ketiga. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk berpergian dari kota A menuju kota C melalui kota B? Nah, penjelasannya di sini bisa menggunakan diagram pohon, bisa menggunakan tabel silang. Ini logikanya ya, ini penjabarannya. Dari kota A ke kota B kan ada dua jalan, berarti bisa pakai jalan yang pertama, bisa pakai jalan yang kedua. Kemudian dari B ke C ada tiga jalan, bisa pakai jalan yang ketiga, keempat, kelima. Atau kita pakai jalur yang ini. Ini juga sama, ada tiga jalan dari B ke C, 1, 2, 3. Maka rutenya bisa 1 terus 3, 1, 4, 1, 5, terus 2, 3, 2, 4, dan 2, 5. Jadi totalnya ada 6 jalan. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Jadi bisa lewat jalur ini dari 1 ke 3, dari 1 ke 4, dari 1 ke 5, atau dari 2 ke 3, dari 2 ke 4, atau dari 2 ke 5. Jadi ada 6 kemungkinan cara si Chandra itu pergi dari kota A ke kota C melalui kota B. Atau bisa juga menggunakan tabel. Sebelah sini untuk jalur dari A ke B ada 2. Yang ini jalur dari B ke C ada 3. Pasangannya bisa 1, 3, 1, 4, 1, 5, atau 2, 3, 2, 4, 2, 5. Atau cara yang lebih singkatnya lagi, alternatif penyelesaiannya, banyak cara bepergian dari kota A ke kota B ada 2 cara. Nah, banyak cara bepergian dari kota B ke kota C ada 3 cara. Jadi,
banyak cara bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B itu ada, tinggal dikali aja, 2 kali 3. Berarti ada 6 cara. Seperti itu. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada 6. Cara singkatnya seperti ini. Next, kita bahas contoh yang kedua. Seseorang hendak bepergian dari kota A ke kota C melalui kota P atau kota Q. Ya, jadi dia mau pergi dari A ke C, tapi bisa lewat P, bisa juga lewat Q. Nah, dari kota A ke kota P ada 3 jalan. A ke P ada 3 jalan. Dari kota P ke kota C ada 4 jalan. P ke C ini ada 4 jalan. Kemudian dari kota A ke kota Q ada 2 jalan. A ke Q ada 2 jalan. Dari Q ke C ada 5 jalan. Kalau digambarkan seperti ini ya. Gambarlah jaring jalan yang menunjukkan hubungan antara kota A, P, Q, dan C. Ini gambarnya ya, sketsanya. Sesuai dengan yang tadi diketahui di soal. Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C? Dari kota A ke kota C, berarti kan bisa melalui P, bisa juga melalui Q. Sekarang kita jabarkan kalau misalkan dia melalui P terlebih dahulu. Ini kan ada 3 jalan. Terus dari P ke C ada 4 jalan. Tinggal dikalikan, 3 kali 4, 12. Kemudian dari A ke Q ada 2 jalan, dari Q ke C ada 5 jalan. 2 kali 5, 10. Nah, karena di sini pertanyaannya adalah cara yang ditempuh dari kota A ke kota C, berarti kan bisa melalui P atau juga bisa melalui Q. Tinggal kita jumlahin deh. Ini ada 12 cara, ini ada 10. Jadi 12 tambah 10 ada total 22 cara. Nah, untuk contoh ini ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, bepergian dari kota A ke kota C melalui kota P dan bepergian dari kota A ke kota C melalui kota Q adalah dua peristiwa yang saling lepas. Maksudnya itu berbeda gitu ya. Nah, poin yang kedua, banyak cara bepergian dari kota A ke kota C melalui kota P atau Q sama dengan banyak cara bepergian dari kota A ke kota C melalui kota P ditambah banyak cara bepergian dari kota A ke kota C melalui kota Q. Seperti itu. Next, kita ke contoh yang ketiga. Pak Ali ingin membeli mobil baru. Ada 2 pilihan tipe, sedan atau hatchback. Nah, masing-masing tipe itu menyediakan 5 warna. Ada hitam, merah, hijau, biru, dan abu-abu. Masing-masing warna ada 3 model. Ada standar, ada sport, dan ada lux. Nah, bagian pemasaran menyatakan bahwa mobil tipe hatchback warna hitam itu tidak disediakan. Berapa banyak pilihan yang dapat dilakukan oleh Pak Ali? Untuk mobil sedan, kan pilihan warnanya ada berapa tuh? 1 kali 5 kali 3. Mobil sedannya 1, warnanya ada 5, terus masing-masing ada 3 model. Jadi 1 kali 5 kali 3. Jadi ada 15 cara. Nah, untuk mobil hatchback, tipe hatchbacknya itu 1 kali 4. Kenapa 4? Karena warna hitamnya nggak ada. Jadi tinggal merah, hijau, biru, dan abu-abu. Jadi 4. Terus tipenya ada standar, sport, dan lux. Jadi 1 kali 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi total pilihan yang dapat dilakukan Pak Ali tinggal dijumlahin 15 tambah 12 gitu. Jadi ada 27 cara Pak Ali untuk memilih mobil yang mau dia beli. Contoh yang keempat, dari huruf-huruf E, T, I, K, dan A akan dibentuk susunan huruf sehingga dalam susunan itu tidak terdapat huruf yang sama. Berapa banyak cara untuk menyusun huruf-huruf itu jika huruf yang pertama dimulai dengan huruf hidup, terus kalau yang B, huruf pertama dimulai dengan huruf mati atau konsonan. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Huruf pertama dimulai dengan huruf hidup, vokal. Huruf vokalnya itu ada E, I, dan A, ada 3. Nah, huruf yang kedua dapat dipilih dengan 4 cara. Kalau misalnya E sudah dipilih kan berarti tinggal T, I, K, A. Gitu. Huruf ketiga dapat dipilih dengan 3 cara. Gitu. Karena tadi 2 huruf sudah dipakai, total hurufnya kan ada 5. Kalau 2 huruf sudah dipakai berarti tinggal 3. Huruf keempat berarti tinggal 2 pilihannya karena 3 huruf sudah dipakai. Ya kan? Terus huruf kelima berarti tinggal 1 kan kemungkinannya. Nah, berarti seluruhnya itu tinggal dikali aja 3 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ada 72 cara. Gitu. Kemungkinan yang B, huruf pertama dimulai dengan huruf mati atau huruf konsonan. Huruf konsonan di sini hanya ada T dan K.
Berarti untuk huruf pertamanya ada 2 pilihan. Terus huruf keduanya dapat dipilih dengan 4 cara. Kan total hurufnya ada 5. Kalau udah dipakai 1 berarti tinggal 4. Terus huruf ketiga juga sama, karena udah dipakai 2 huruf berarti tinggal 3. Huruf keempat, kalau misalnya tadi udah dipakai 3 berarti kan tinggal 2. Huruf kelima berarti karena 4 huruf udah dipakai berarti tinggal 1. Jadi cara menghitung kemungkinannya 2 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi total ada 48 cara, seperti itu. Kenapa kita huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, keempat, kelima? Karena hurufnya ada 5 kan, seperti itu. Dan dan huruf yang sudah dipakai tidak boleh dipakai lagi. Jadi misalkan huruf K sudah dipakai, berarti sisa huruf yang bisa dipakai untuk huruf selanjutnya itu tinggal I, T, E, dan A. Berarti ada 4. Dan seterusnya berkurang satu terus karena sudah dipakai di huruf sebelumnya. Terus contoh yang kelima, diketahui 5 buah angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan disusun bilangan-bilangan genap yang terdiri dari 3 angka. Banyak cara untuk menyusun bilangan-bilangan genap yang terdiri dari 3 angka jika bilangan-bilangan genap itu tidak boleh mempunyai angka yang sama. Oke, kita selesaikan langsung yang A. Yang namanya huruf genap, kita tahu itu bilangan ganjil atau genap, itu dilihat dari angka yang belakangnya, angka paling belakang. Ya, gitu. Nah, berarti untuk huruf yang pertama kita bisa menyusun dari kemungkinan 5 huruf ini kan. 1, 2, 3, 4, 5 huruf ini bisa dipakai. Terus angka yang kedua itu, maaf, yang A ini angkanya boleh sama ya. Berarti kalau 5 udah dipakai, di huruf yang di angka yang setelahnya juga boleh dipakai lagi angka itu. Berarti kemungkinan pilihan angkanya itu masih 5 juga. Terus angka yang ketiga, ratusan, dapat dipilih dengan 3 cara. Kenapa cuma 3? Karena dia mau bilangannya itu genap. Nah, angka yang genap di antara angka-angka ini yaitu angka 2, 4, dan 6. Jadi pilihannya cuma ada 3. Jadi bilangan-bilangan genap yang angkanya boleh sama, susunannya itu ada 5 kali 5 kali 3. 5 kali 5, 25, 25 kali 3, 75. Nah, untuk yang B, masih bilangan genap juga, tapi nggak boleh ada angka yang sama. Nah, kita mulai dari angka satuannya terlebih dahulu. Angka satuannya kan tadi cuma bisa dipakai 2, 4, 6 karena dia genap. Berarti ada 3 pilihan. Terus misalkan angka 4 sudah dipakai. Berarti kan angka 4 ini nggak boleh dipakai lagi buat angka puluhan. Berarti untuk angka puluhan cuma ada 4 cara. Bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 6. Ada 4 pilihan kan. Terus kemudian untuk angka ratusannya, karena 2 angka sudah dipakai di satuan dan puluhan, total angkanya kan ada 5. Karena 2 udah dipakai berarti tinggal 3. Jadi caranya 3 kali 4 kali 3 yaitu 36. Ini masih sama tentang bilangan-bilangan juga. Bilangannya mau disusun 4 angka dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanpa pengulangan. Oke, karena angkanya ribuan, kita bisa milih angka 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angka 0 ini nggak boleh dipakai. Nggak boleh ditaruh di kotak depan. Kalau angka 0 di sini nanti angkanya bukan ribuan, tapi ratusan. Gitu ya. Jadi di kotak ribuan ini ada 6 kemungkinan. Nah, kemudian misalkan salah satu angka udah dipakai. Berarti kan tinggal, karena total angkanya udah 7, udah dipakai 1, berarti tinggal 6. Udah dipakai lagi, berarti tinggal 5. Udah dipakai lagi, berarti tinggal 4. Berarti 6 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 720. Terus contoh 7. Untuk mengikuti kompetisi matematika, sebuah sekolah diwajibkan mengirimkan 1 siswa perwakilan. Jika dalam tahap akhir seleksi terpilih 3 siswa laki-laki dan 2 siswa perempuan, tentukan banyak cara sekolah tersebut memilih wakilnya untuk mengikuti kompetisi matematika. Karena yang dipilih cuma 1 nanti akhirnya dan tidak ada syarat dia harus laki-laki atau perempuan, maka semua siswa ini berkemungkinan untuk mengikuti kompetisinya. Berarti tinggal dijumlahin aja kemungkinannya ya 5 siswa ini. Gitu, ya. Kemudian contoh ke-8. Pada saat diadakan pemilihan ketua kelas dan sekretaris, ada 3 calon ketua kelas dan ada 5 calon sekretaris. Berapa banyak pasangan calon ketua sekretaris yang mungkin? Nah, kalau ini yang namanya pasangan, berarti kalau misalnya ketuanya ini, si sekretarisnya ini. Kalau ketuanya yang B, misalkan sekretarisnya yang C, gitu. Karena ini berkelanjutan, maka caranya itu dikali 3 kali 5, 15, gitu.
Contoh yang terakhir, seseorang mempunyai 4 kaos dan 3 celana. Berapa banyak cara ia memakai kaos dan celana tersebut?